Oke, jadi kenapa sih customer service atau pelayanan terhadap konsumen ini penting banget? Jadi kan kakak-kakak semua nih udah membuat konten ya. Sebelumnya aku juga udah menjelaskan mengenai konten hard selling sama soft selling gitu. Di mana dua-duanya ini punya impact ya otomatis ke konsumen, calon konsumen gitu. Di mana ini aku ulas sedikit lagi aja. Mungkin ada yang belum join di Zoom meeting sebelumnya gitu tentang hard selling. Jadi hard selling itu hard ya, susah dan misalkan keras gitu. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena penjualannya itu secara langsung gitu. Jadi tujuannya itu untuk mendesak konsumen untuk segera melakukan pembelian. Udah gitu penjualannya itu jangka pendek gitu dan tidak bertujuan untuk membangun hubungan kepada konsumen gitu. Jadi contohnya itu adalah misalnya nih kan kalau misalkan Kakak semua nih lihat konten TikTok-nya Klorisman, itu biasanya ada satu konten yang membahas misalkan lagi ada double date atau juga ada misalkan ada payday sale atau hal-hal yang lainnya. Sebenarnya itu bisa Kakak manfaatin juga sebagai afiliator untuk memberikan informasi seputar, promo yang diadakan Klorisman gitu. Jadi Kakak ini bisa chat aku atau nanya, "Kak, untuk promosi itu biasanya ada di hari apa aja?" Gitu. Karena, ini kalau misalkan Kakak-kakak semua ngeh ya, produk Klorisman itu naik Kak harganya. Dari yang paket brightening series, acne series, dan juga mungkin ada yang nggak naik juga. Produk yang terbaru itu masih sama harganya karena kita baru launching yang body serum. Cuma untuk produk yang paling best seller, brightening series, itu kita naikkan harganya gitu. Kalau misalkan Kakak-kakak ngeh ya harganya. Makanya kenapa dari kemarin kayaknya belum ada yang sering untuk infoin kalau misalkan pecah telur atau dapat komisi lagi dari afiliasi, mungkin itu salah satunya. Itu makanya penting banget kakak-kakak semua Rangers untuk melihat nih, ada nggak sih promo yang diadakan, Klorisman gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan dari link yang Kakak cantumin, itu udah otomatis kepotong kok. Jadi dari Kakak juga nggak perlu nge-setting sendiri untuk harga-harganya yang promo. Jadi udah dari proses pembeliannya atau pengantaran barangnya itu kan langsung ke pusat ya gitu. Dan untuk harganya yang lagi promo, itu juga langsung pusat yang merubah gitu. Jadi otomatis di link Kakak itu udah berubah harganya menjadi lebih, murah misalkan kalau lagi promo. Nah, tapi ya itu kalau misalkan nggak dibuat konten itu sangat disayangkan sekali karena mengingat, eee, produk kita harganya sudah naik gitu. Nah, untuk soft selling, kalau untuk soft selling ini yang aku bilang itu membangun hubungan dengan konsumen. Karena apa? Karena untuk konten-konten yang dibuat, itu misalnya nih membahas seputar, cara untuk menggunakan serumnya, terus juga nanti kulit kamu kusam, kamu bisa nih coba pakai brightening series kayak gitu-gitu atau menggunakan serum, krimnya dan segala macam. Itu pokoknya intinya terlihat jelas sih Kak untuk konten hard selling sama soft selling yang paling membangun banget itu adalah konten soft selling gitu. Untuk hard selling jarang, tapi biasanya juga ada yang komen kalau misalkan nanya harganya. Walaupun sebenarnya di link-nya itu sudah tertera ya harganya, cuma konsumen biasanya kayak gitu, Kak. Makanya penting banget untuk, adanya customer service nih ke si konsumennya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh pertanyaan dari konsumen ya, calon konsumen gitu. Ini ada dari beberapa akun sih sebenarnya. Terus aku crop aja. Kayak misalkan nih dari akunnya Kak siapa ya kemarin nih, yang aku bilang, kalau ada yang komen. Ini sebenarnya kalau misalkan ada yang komen seperti ini wajib banget dijawab, Kak. Karena apa? Nih Kak, misalnya Kakak posisiin diri Kakak sebagai konsumen ya. Kalau sampai ada orang yang komentar mengenai VT atau video ya, yang Kakak tawarkan gitu mengenai produk, udah pasti itu udah ada rasa tertarik tuh, udah ada rasa tertarik dari konsumennya untuk membeli produk Kakak. Nah, dari Kakak sebagai penjual, gimana nih responnya gitu? Ya kayak Kakak misalkan jualan offline aja gitu, Kakak didatengin orang nih yang mau beli, orangnya nanya nih, "Kak, ini harganya berapa? Produknya untuk apa gitu, masa nggak dijawab, ya kan? Gitu. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu wajib banget ya untuk dijawab gitu. Kayak misalkan ini, "Kak, ready nggak?" Gitu. "Berapa ini, Kak?" Gitu. Walaupun cuma berapa nih, Kak, itu berarti dia udah ada effort-nya untuk nanya dan tertarik gitu mengenai produk yang Kakak tawarkan. Nah, ini juga nih contohnya kayak, "Cakep tuh, cocok buat suami nih." Gitu. Nah, ini juga udah dibalas ya sama Kak Berkah Keren nih, Kak Yunus, "Beli Bun suaminya," gitu. Beli Bun suaminya yang dibeli, gitu. Dan juga nih ya, untuk yang balas komentarnya, itu bisa dibuatin konten.
gitu. Misalkan nih, mantap Chlorismen, recommended gitu. Nah, terus nanti kakak balas pakai video seperti itu. Karena kan nanti kalau misalkan komen yang ada di video sebelumnya, itu kan nanti video kakak muncul tuh kan di komentarnya, karena kakak ngebales komentar dari video yang sebelumnya gitu. Nah, untuk hal-hal yang biasa ditanyakan oleh konsumen itu biasanya apa aja sih? Kalau aku melihat dari TikTok-nya Chlorismen ya, dan TikTok kakak semuanya, kira-kira tuh pertanyaan seperti ini, kayak berapakah harganya, untuk cara pemakaiannya gimana Kak, untuk wajah kusam atau berjerawat pakai yang mana Kak, gitu. Terus misalkan bagaimana cara ordernya, itu kakak-kakak yang menjual produk Chlorismen atau para rangers nih, itu wajib banget untuk menjawab dan mengarahkan si konsumen sampai konsumen ini membeli produk yang kakak tawarkan. Nah, cara membalasnya gimana sih? Nah, ini cara membalas chat calon konsumen. Yang pertama, itu kakak wajib banget menyapa calon konsumen. Kenapa itu penting? Karena dengan menyapa calon konsumen, mereka akan merasa bahwa kakak sebagai penjual itu memberikan pelayanan dengan baik dan dicap ramah oleh calon konsumen. Emang terlihatnya sepele ya untuk menyapa gitu, tapi ini penting banget buat psikologis calon konsumen. Jadi pas konsumen tuh melihat nih balasan dari kakak, wah aku disapa gitu, disebut namanya gitu. Contohnya gimana Kak? Misalnya nih, tadi ada yang komen, nih aku buka lagi, misalkan nih ada walaupun nama akunnya akun ini ya, zodiak ya, Aquarius gitu. Tapi kakak bisa kayak, halo Kak Aquarius, atau Kak, halo Kak, disebut akunnya gitu. Cuma seperti itu aja sebenarnya untuk menyapa. Nggak usah kayak, halo Kak, selamat sore gitu. Karena kan kalau misalkan komen di TikTok itu memang bisanya sedikit ya, nggak terlalu banyak bisa nulis gitu untuk membalas komen. Bisa disingkat juga gitu, asalkan singkatannya ya masih bisa kebaca ya oleh konsumen gitu. Misalkan halo Kak gitu, atau hai Kak, tuh bisa seperti itu. Asalkan jangan woi Kak gitu. Nah, oke, untuk selanjutnya adalah menjawab pertanyaan dari calon konsumen. Jadi setelah kakak menyapa nih, kakak itu bisa untuk menjawab pertanyaan sesuai gitu ya dengan yang ditanyakan oleh calon konsumen. Tuh, jangan sampai pertanyaannya misalnya, Kak untuk jerawat itu apa? Tapi kakak bilangnya brightening serum atau brightening series gitu. Makanya sebagai penjual juga wajib banget nih mengetahui manfaat dan kandungan dari produk yang ditanyakan oleh calon konsumen gitu. Misalnya contoh pertanyaannya, Kak kulitku kusam, cocok pakai apa? Kakak bisa jawab dengan menyapa terlebih dahulu, misalnya, halo Kak, sebut namanya dan nama akunnya, terus kakak jawab deh, untuk kulit kusam, kakak bisa pakai serum brightening ya, pemakaian rutin bisa ampuh mengatasi kulit kusam. Kandungan niacinamide cocok banget untuk kulit kusam, seperti itu. Nanti bisa disingkat-singkat untuk menjawab pertanyaannya gitu, karena memang di komentar TikTok itu nggak bisa banyak-banyak ya untuk komentar, seperti itu. Jadi dijelaskan gitu, dijelaskan sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak gitu. Nah, kalau misalkan udah menjawab pertanyaannya, terus apalagi Kak? Selanjutnya adalah diberi kalimat penutup. Gitu. Ini hal yang sering banget sih dilupain sama penjual. Jadi udah nyapa tuh udah bagus sebenarnya. Terus dijelasin juga mengenai pertanyaan dari si calon konsumen. Nah ini Kak yang aku sebut penting juga gitu. Tiga hal penting ya sebenarnya untuk menjadi pelayan yang baik gitu sebagai penjual. Atau bisa kita sebut juga sebenarnya call to action sih. Call to action untuk penjual. Jadi ini hal yang sering dilupakan penjual dengan memberi kalimat penutup. Nah, kalimat penutup ini bisa menjadi hal penting karena kamu harus mengajak calon konsumen untuk membeli produkmu, atau bisa disebut dengan call to action. Kamu bisa juga memberi informasi promo dan lainnya gitu. Jadi misalnya contohnya seperti ini, kakak udah, hai kak siapa, bla bla bla, terus menjawab pertanyaannya. Nah, terus kakak bisa memberi call to action seperti produk ini lagi promo loh kak, yuk dicek out sekarang juga mumpung promonya masih ada gitu. Atau menawarkan produk lain. Atau menawarkan produk lain, misalnya tersedia produk lain juga loh kak, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kakak, seperti itu. Jadi kan kita misalnya aku sebagai konsumen juga, oh ternyata dia punya produk lain ya gitu. Siapa tahu ternyata video yang lewat di calon konsumen itu kan
cuma brightening series aja gitu, padahal dia, padahal penjualnya maksudnya menjual produk lain, gitu. Jadi siapa tahu dia tertariknya dengan produk lain, seperti itu. Nah, dari Kakak-kakak semua nih ada yang mau ditanyain nggak? Ada 9 orang nih ya ternyata yang join di Zoom meeting aku. Silakan kalau ada yang mau ditanya, boleh.